Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua? Masih tetap sehat ya, tetap ceria dan tetap semangat. Oke, kita juga barusan sudah mendapatkan kabar bahwa di kampus edaran tentang darurat corona sudah diperpanjang. Berarti artinya kita akan semakin punya banyak waktu untuk berada di rumah. Ya, anggap saja ini adalah sebagai kesempatan emas buat kita untuk memiliki the best quality time untuk keluarga tercinta gitu ya. Dan saya pun juga merasa begitu di samping work from home. Jadi kalau sudah selesai virtual kelasnya, saya juga kembali ke tempat saya sebagai wanita biasa, yaitu melakukan panggilan jiwa sebagai ibu rumah tangga yang baik dan benar, berusaha menjadi ibu yang baik. Walaupun to be honest sometimes I feel so bored karena kok kegiatan ini monoton banget, padahal kerjaan juga nggak kelar-kelar. Habis ini makan harus 3 kali, harus melayani 3 kali, semuanya harus berkali-kali gitu ya. Tapi akhirnya di antara sela-sela itu saya punya banyak waktu untuk aktif di sosial media, dan akhirnya salah satu laman yang sering saya kunjungi adalah YouTube. Dan kemudian itu juga yang membuat saya terinspirasi untuk memberikan challenge agar mahasiswa saya yang ada di rumah tidak bored. Jadi saya meminta mereka untuk upload video senarsis mungkin, se-confident mungkin, dan semoga video yang mereka unggah di laman YouTube juga akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk netizen yang kebetulan mau menonton seperti itu. Dan di challenge itu saya meminta mereka untuk juga berkompetisi, karena memang hidup itu intinya adalah berkompetisi ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan viewer yang paling banyak, bagaimana mereka mendapatkan likers dan subscriber yang paling banyak juga. Tapi setelah saya memberikan tugas dan challenge itu, saya amati di laman YouTube, di channel-channel YouTube, mulai dari orang yang biasa-biasa saja, public figure, artis terkenal, mulai dari channelnya Justin Bieber saya plototin, channelnya BCL yang viral setelah suaminya meninggal juga saya plototin, Syahrini yang cetar membahana juga saya plototin, atau video-video orang-orang biasa atau awam ala-ala saya juga saya plototin gitu ya. Setelah saya lihat beberapa channel tersebut, yang saya dapatkan ya mungkin karena terbiasa dengan pemikiran yang analitis dan apa-apa harus diobservasi seperti itu ya. Setelah saya perhatikan, jumlah viewer itu tidak linear dengan jumlah likers apalagi subscriber di semua channel yang saya lihat. Akhirnya saya bandingkan lagi, gimana kalau misalnya figurnya adalah idol yang berasal dari kaula muda. Salah satu contoh, mungkin Anda semua tidak asing ya dengan Petrus Mahendra, dengan lagu terbarunya dia berhasil mengcover banyak lagu artis-artis terkenal, suaranya oke banget, so romantic. Jadi apa ya, buat saya sih dia tuh pasti suaranya mampu membuat cewek-cewek terkiwir-kiwir. Tapi sama juga, fenomenanya juga sama, Petrus Mahendra, kemudian Tiara Idol, kemudian ada juga cewek yang sering nyanyi di pinggiran kafe-kafe Jogja, itu channelnya juga bagus, suaranya bagus, tapi perbandingan antara viewers dengan jumlah liker dan subscriber itu jauh dari harapan. Justin Bieber kalau misalnya begitu upload video salah satu lagunya, saya lihat sekian ratus juta. Tapi likersnya hanya kadang nggak sampai 1 juta. Subscribernya juga jauh di bawah jumlah viewers. Akhirnya saya berusaha mengambil kesimpulan, mungkin netizen kita dan mungkin termasuk kita ini juga adalah salah satu bentuk self-reminder buat saya, buat mahasiswa saya, dan mungkin buat orang-orang yang kebetulan sedang melihat video saya ini. Kita semua harus aware bahwa jumlah like, jumlah subscribe yang kita sumbangkan terhadap video seseorang itu sebetulnya adalah salah satu bentuk
kita memberikan penghargaan. Salah satu bentuk rasa terima kasih gitu. Kita harus menyadari bahwa membuat video itu nggak gampang. Kalau saya, karena saya memang gaptek, tidak bisa ngedit-ngedit, harus terpaksa mengambil take video itu harus berkali-kali. Akhirnya saya akan memilih, oke deh, ini video yang terbaik gitu. Tapi mungkin untuk beberapa orang dia harus mengeluarkan energi yang banyak. Jadi mungkin kayak Atta Halilintar, kemudian Ricis, mungkin siapa gitu, vlogger-vlogger dan segala macam itu. Mereka sampai punya tim khusus, mereka sampai punya alat-alat canggih untuk mengedit videonya. Tapi kenapa kita sebagai penikmat video mereka dan mau mengakui atau tidak, sometimes kita mendapatkan, walaupun sekecil apapun, kita pasti mendapatkan sesuatu dari video yang kita tonton gitu. Sampai mereka bilang, tolong di like, di subscribe, dipetik loncengnya, atau mungkin di share. Like sama subscribe gratis kok. Nah, itu kan karena saking susahnya netizen itu memberikan penghargaan dengan cara nge-like atau men-subscribe video yang kita tonton. Nah, buat mahasiswa saya, boleh dong mulai dari hari ini belajarlah untuk menghargai hasil karya orang lain. Karena apa? Tolong ya kakak-kakak YouTuber yang mungkin jauh lebih expert dari saya dikoreksi kalau saya keliru. YouTuber yang berhasil itu mendapatkan uangnya bukan dari like sama subscribe, bukan. Jadi kita tidak menyumbangkan uang buat mereka. Hanya mungkin kalau misalnya sudah mendapatkan 1.000 dan 4.000 jam tontonan, baru video atau channel kita itu layak untuk dimonetize, itu saja. Nah, uang yang diperoleh oleh YouTuber yang sudah kenamaan itu bukan dari like atau subscribe yang kita sumbangkan, tapi dari berapa biaya atau berapa budget yang dibayarkan oleh iklan yang dititipkan oleh YouTube di channel kita atau di video kita. Nah, sama YouTube mungkin dibagi dua. Ada share antara YouTube dengan si pengunggah video gitu, untuk proses monetize. Jadi bagi Anda yang mahasiswa, terutama mahasiswa saya nih yang sedang mengikuti challenge saya, buatlah video itu yang pertama kali adalah perbaiki niatnya. Jadi kalau Anda mau like dan subscriber yang Anda peroleh itu banyak, niatkan video Anda itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, yang pertama. Yang kedua, kalau dari hasil analisa Ibu nih ya, biasakan kalau misalnya dalam proses pembuatan video itu Anda belajar dari video seseorang, misalnya bagaimana percaya diri dalam membuat video, kemudian bagaimana agar videonya menarik, dan Anda merasa mendapatkan sesuatu atau terbantu dari video itu, jangan lupa sumbangkan like sama subscribe kalian. Nggak bayar kok, ya kan? Kita membayar kuotanya kan pada saat nonton aja. Ngeklik subscribe sama ininya, like-nya gratis, itu free banget gitu, tuh sudah include dengan yang kita tonton. Tapi ilmu yang didapatkan mungkin itu jauh lebih berharga dari kuota yang kita bayarkan untuk nonton gitu. Yang ketiga, I trust so much bahwa hukum alam di dunia ini, mau di dunia nyata dan di dunia maya, di dunia YouTube, apapun take and give itu pasti ada. Jadi kalau misalnya Anda mau mendapatkan like dan subscribe dari orang lain, berarti Anda juga harus easy to give gitu. Jadi Anda juga harus gampang untuk memberikan like dan subscribe Anda di video orang. Jadi kalau misalnya Anda memang merasa video itu bermanfaat, silahkan like, subscribe gitu. Itu adalah salah satu bentuk penghargaan. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, kalau kita mau dihargai, hargai orang lain. Kalau Anda mau di like, silahkan like video orang lain gitu. Nah, memang hukum alamnya adalah banyak orang yang mungkin merasa tersaingi gitu. Makanya jumlah orang sukses di dunia itu tetap seperti piramida makanan. Sekarang tinggal Anda memilih saja. Anda mau menjadi orang yang di atas rata-rata, di rata-rata menjadi orang rata-rata, atau malah mendelep menjadi orang di bawah rata-rata, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bisa sukses bersama-sama, kenapa harus sukses sendirian? Sendirian itu sepi loh.
Coba bayangkan kalau misalnya kita sedang nyekar gitu ya di kuburan. Di sana kan sepi, itu nggak ada orang, nggak keren kan? Jadi tapi kalau misalnya di panggung yang sama kita bisa sukses bareng-bareng, alangkah indahnya hidup, kan begitu. Nah makanya kalau misalnya Anda mendapatkan subscriber yang banyak, ayo berlomba-lomba untuk nggak pelit memberikan jempol dan subscribe Anda di semua video yang Anda tonton. Kalau Anda merasa memang video itu bermanfaat buat Anda. At least hanya sedikit kok Bu yang saya dapatkan, nggak apa-apa. Gitu. Ini adalah hukum alam. Jadi berikan dulu baru Anda menuntut hak Anda. Gitu ya. Kemudian, jangan lupa bahwa untuk bersinar cemerlang itu tidak perlu meredupkan cahaya orang lain. Itu sudah pasti. Ya, kesuksesan seseorang itu depend on you. Bukan karena ada orang lain sukses kemudian kita gagal, atau kita nunggu orang gagal dulu kita akan sukses. No, tidak pernah ada begitu. Bahkan kalau misalnya Anda mau berlapang dada, berbesar hati, ayo berlomba-lomba untuk memberikan like dan subscribe di YouTube. Jadi kalau misalnya Anda mau sukses, Anda akan sukses bersama-sama. Ibaratnya begini, kalau Anda mau mengeluarkan cahaya Anda dan Anda membantu orang lain untuk mengeluarkan cahayanya juga, lihat deh di taman yang banyak cahaya yang warna-warni, wattnya beda-beda, itu kan jatuhnya indah. Berbeda dengan lilin yang hanya dia cahayanya sendiri tapi di antara kegelapan, itu kan nggak keren gitu ya. Keren sih karena lilin itu selalu dianggap sebagai selalu akan ada harapan, always a hope, there is a hope maybe in a small thing gitu. Tapi kalau misalnya Anda bisa menciptakan sebuah taman di mana di sana itu penuh dengan cahaya, ada cahaya Anda di sana, ada cahaya teman-teman Anda di sana. Jadi kalau misalnya kita berbicara di YouTube, ada satu YouTuber sukses tapi kemudian ada banyak YouTuber lain yang sukses, kemudian akhirnya semuanya sukses, itu kan akan lebih membahagiakan, ya kan? Nah, jadi mulai sekarang mau sukses di YouTube, mau sukses di dunia apapun, terbiasalah untuk saling mendukung gitu. Teamwork itu akan selamanya yang terbaik, ya kan? Jadi walaupun banyak orang bilang sosial media itu akhirnya menghilangkan value of life, sentuhan-sentuhan sosialnya tidak bisa didapatkan, enggak juga. Anda bisa belajar banyak, bisa melakukan banyak so much kindness walaupun itu melalui YouTube. Nah, salah satunya itu gitu. Jadi kembalikan lagi bahwa fitrah orang nge-like dan ngasih subscribe itu bukan kita ngasih gaji sama orang yang membuat video, tapi kita memberikan penghargaan atas jerih payah mereka, penghargaan atas kuota pada saat mereka sedang ngupload video gitu, dan penghargaan atas mungkin ilmu atau manfaat yang sudah diberikan oleh video yang sudah di-share pada kita gitu. Oke? Anda siap mahasiswa-mahasiswa ibu kekinian atau mungkin netizen yang sedang menikmati video saya? Nah, kita uji coba nih. Anda mau menjadi orang di atas rata-rata, orang rata-rata, atau orang di bawah rata-rata? Kita tes saja. Apakah Anda orang yang suka membunuh cahaya orang lain untuk memancarkan cahaya Anda? Atau Anda adalah orang yang mau berpijar dan mau membawa orang-orang di sekeliling Anda itu juga ikut untuk berpijar? Coba ya, Ibu mau cek siapa yang sudah memberikan like dan subscribe terhadap video saya. Yuk, saya tunggu. Oke? Terus berkarya, Anda tidak akan rugi apapun dengan mendukung orang lain. Oke? Sukses ya! Sampai ketemu di postingan saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Selalu berbesar hati, berlapang dada. Tidak perlu iri dengan kesuksesan orang lain. Sakit hatilah kalau Anda tidak bisa growing up karena Anda merasa sudah cukup dengan apa yang Anda dapatkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.